Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS dimanapun berada. Ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, beberapa hari belakangan ini kita kemudian disuguhkan bagaimana kemudian video yang viral di berita ataupun kemudian di media sosial berkaitan dengan dari aksi DPRD Kota Bengkulu, dalam hal ini Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu yang diketuai oleh Bang Indra Sukma melakukan sidak terhadap pengerjaan proyek jalan di Kota Bengkulu di paket 2 yang nilainya 38 miliar. Dan menariknya proyek ini adalah proyek yang bersumber dari APBD, dari dana pinjaman atau ngutang dari BJB, Bank Jabar Banten. Dan di video itu ataupun di pemberitaan Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu menemukan dugaan kualitas jalan yang sangat buruk sekali. Nah, kalau dulu ada di daerah lain anggota DPRD-nya kemudian sidak dan menemukan kualitas jalan yang bisa dikupas dengan tangan ya. Dan di Kota Bengkulu pun terjadi. Anggota DPRD Komisi 2 melakukan sidak bersama anggota yang lainnya. Mereka menemukan jalan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan kalau teman-teman sekalian melihat bagaimana video yang sudah viral, terutama di Bengkulu Info ya, di Bengkulu Info. Nah, kalau kawan-kawan sekalian ketinggalan informasinya, bisa juga disaksikan di Instagram Bengkulu Info terkait dengan aksi daripada anggota DPRD Kota Bengkulu, dalam hal ini Komisi 2 sidak, dan mereka menemukan jalan yang diduga kualitasnya sangat buruk sekali dan menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Bagaimana tidak, ini bersumber dari dana ngutang ya. Sangat miris sekali, sangat prihatin kalau kemudian dari sumber yang ngutang, Pemda Kota ngutang membangun jalan. Ini proyeknya dikerjakan diduga asal-asalan, diduga kualitasnya sangat buruk sekali. Nah, perkembangan terbaru sahabat sekalian, pihak dari Kejati Bengkulu ini sudah menangani kasus ini. Dalam hal ini Kejati Bengkulu sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan ya, sprint lead ya, surat perintah penyelidikan. Nah, ini sebagaimana kita baca di rakyatbengkulu.com di hari ini 8 Januari 2021 ya, dengan judul berita tanda tangani sprint lead Kejati pastikan temuan pada proyek rehabilitasi jalan paket 2 Kota Bengkulu berlanjut. Bengkulu, usai tim penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu meminta klarifikasi Kepala Dinas Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bengkulu, Noprisman beserta Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu, Dian Fizaili, terhadap temuan pengerjaan jalan aspal yang dinilai asal-asalan dan diduga tidak sesuai spesifikasi pada proyek rehabilitasi atau peningkatan jalan paket 2 Kota Bengkulu yang menggunakan dana pinjaman Bank Jawa Barat dan Banten, BJB, senilai 38 miliar. Ya, ini proyeknya di paket 2 ini senilai 38 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu angkat bicara. Disampaikan Kejati Bengkulu Andi Muhammad Taufik, pada penemuan yang sempat menyita perhatian publik tersebut, pihaknya berencana mengambil alih penyelidikan dugaan temuan pada proyek tersebut dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkulu. Saat ini dirinya telah menandatangani surat perintah penyelidikan sprint lead. Itu kan nilai proyeknya mencapai puluhan miliar. Jadi kita nilai yang melebihi dari 10 miliar bisa diambil oleh Kejati. Makanya saya rencananya akan mengambil alih dugaan temuan pada proyek tersebut. Karena saya sudah menandatangani sprint lead-nya, nanti akan kita koordinasikan pada pihak Kejari, ungkapnya Jumat. Ia menambahkan, meski pihak Kejati Bengkulu mengambil alih dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan temuan pada proyek yang menggunakan dana APBD perubahan tahun 2021,
pinjaman dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) tersebut, pihak Kejati tetap akan melibatkan Kejari Bengkulu. Namun demikian, tetap persidangannya nanti akan dilakukan oleh Kejari Bengkulu. Nanti kita juga akan melibatkan pihaknya di dalam tim, tambahnya. Selanjutnya, pihaknya akan mengundang tim ahli guna memenuhi kepentingan penyelidikan. Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan upaya agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan daerah akibat penanganan dugaan perkara korupsi. Kita lihat nanti, kita juga akan mengundang tim ahli. Pencegahan akan kita utamakan. Kalau memang itu nanti akan diperbaiki dan ada temuan kerugian negara dan siap untuk dikembalikan ke kas daerah, tentu itu akan lebih baik. Sehingga pembangunan di Kota Bengkulu ini tetap berjalan. Sekarang ini sudah terbit sprindik dan telah dimulainya penyelidikan untuk masalah ini. Tutupnya. Nah, ini kita ucapkan, wah, ini mantap. Pihak Kejati Bengkulu sudah menerbitkan sprindik, ya, surat perintah penyelidikan, dan harapan kita pihak Kejati Bengkulu dalam menangani dugaan korupsi ataupun dugaan ketidakberesan daripada ataupun dugaan ketidaksesuaian spesifikasi daripada pengerjaan jalan ini, agar kemudian pihak Kejati Bengkulu serius dalam menangani dan tidak masuk angin. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan penanganan perkara ini cepat. Jika memang nanti ditemukan ketidakberesan, pihak Kejati Bengkulu dalam hal ini dari penyelidikan agar meningkatkan kepada penyidikan atau menerbitkan sprindiknya jika ditemukan. Dan biasanya kalau kemudian sprindik, dan harapan kita adalah ada tersangka dalam Kejati Bengkulu dalam menangani perkara ini jika memang ditemukan dugaan kerugian keuangan negara dalam hal ini. Karena memang apalagi di masa corona ini, mestinya uang negara ataupun uang daerah, apalagi yang bersumber dari APBD, yang bersumber dari ngutang, dari berhutang, ini luar biasa ini. Kebijakan dari Pemda Kota Bengkulu ini ngutang, ya, ngutang dari bank di luar, Bank Jabar dan Banten. Nah, akan sangat miris sekali atau ironi sekali, parah sekali kalau kemudian dana ngutang ini di masa pandemi corona ini diduga pengerjaan jalannya tidak beres atau kemudian tidak sesuai dengan spesifikasinya. Itu sangat miris sekali. Nah, mestinya uang negara itu digunakan sebaik-baik mungkin agar kemudian kualitas jalan yang dikerjakan oleh Pemda Kota Bengkulu dalam hal ini dari kepada pihak rekanan, agar kemudian atau dari pihak kontraktor, agar kemudian ini kualitas jalannya baik sehingga bertahan lama dan bisa kemudian kualitasnya dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian kualitas jalannya buruk, tentu akan lebih cepat hancurnya dan nanti akan ada uang negara lagi atau uang daerah lagi yang kemudian dikeluarkan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini sangat merugikan sekali. Nah, kita apresiasi ya untuk kawan-kawan di DPRD Kota Bengkulu dalam ini Komisi 2 yang diketuai oleh Bang Indra Sukma, kemudian juga ada di sana Bambang Hermanto, Sasman Janilis, kemudian Rahmat Mulyadi, kemudian juga ada Reni Herianti, kemudian Bang Solihin Adenan dan Bang Elpin Yanuar yang kemarin pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sudah melakukan sidak berdasarkan laporan dari masyarakat, dan mereka juga menemukan beresan atau kemudian dugaan ketidakberesan atau kemudian dugaan ketidaksesuaian spesifikasi atau dugaan kualitas jalan yang sangat buruk itu. Dan hari ini kemudian kita mendapat informasi ini sudah terbit sprindik dari pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Termasuk saya juga mendorong beberapa hari yang lalu agar kemudian aparat penegak hukum bisa mengusut temuan dari Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu ini. Dan harapan kita sekali lagi adalah agar pihak Kejati Bengkulu profesional dan tidak masuk angin dalam menggeber kasus ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.